Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa ala masbi'adi kulli ma'lumin lak. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kaum muslimin muslimah rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, atas segala karunia Allah Subhanahu wa taala seperti kesehatan yang diberikan kepada kita pada pagi hari yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan dilancarkan puasa kita, diterima amal ibadah kita, diberi ganjaran Allah Subhanahu wa taala berupa surga, diberikan kita keselamatan, kebahagiaan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam atas junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ajaran beliau selalu kita cintai dan kita amalkan. Tentunya dengan mengamalkan dan mencintai ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu nanti di akhirat kelak kita berharap memperoleh syafaat pertolongan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kajian kita pada pagi hari ini adalah tentang hukum tidak berpuasa. Di dalam kitab Safinatun Najah karangan Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami dijelaskan, al-iftar fi Ramadhan arba'atu anwa, yaitu iftar maknanya adalah tidak berpuasa pada bulan Ramadhan. Fi Ramadhan arba'atu anwa, itu beliau membaginya menjadi 4 macam. Selama ini kita sering mendengar apa hukum tidak berpuasa? Oh, haram. Apa hukum tidak berpuasa? Ya, jelas hanya kita tahu hanya haram saja. Orang yang makan, jalan-jalan, kemudian dia makan, kemudian dia minum di siang bulan Ramadan, kita tahunya haram. Tapi di sini dijelaskan dalam kitab ini diistilah dengan al-iftaru fi Ramadhan arba'atu anwa, bahwa tidak berpuasa pada bulan Ramadan itu hukumnya ada 4 macam. Jadi ilmu kita yang tadinya hanya taunya haram tidak berpuasa, sekarang kita akan memperoleh pemahaman, pengetahuan bahwa hukum tidak berpuasa itu ada 4. Arba'atu anwa'in, itu 4 macam. Yang 4 macam itu wajibun kama fil haidi wan nufasa. Yang pertama wajib. Wajib apa artinya? Wajib tidak berpuasa. Apa artinya? Kalau dia berpuasa berdosa. Kalau ditanya apa hukumnya tidak berpuasa? Wajib. Wih, kenapa bilang wajib? Sementara puasa saja hukumnya wajib. Sementara di sini wajib tidak berpuasa. Dijelaskan di sini fil haidi wan nufasa. Siapa yang wajib tidak berpuasa? Orang yang haid, wanita yang haid, dan nufasa, wanita yang nifas, yaitu wanita yang keluar darah datang bulan pada bulan Ramadan, wajib tidak berpuasa. Kalau dia berpuasa maka dia memperoleh dosa, dia mendapatkan dosa. Demikian juga orang yang nifas, yaitu orang yang selesai melahirkan, dia wajib tidak berpuasa. Nah, ini hukum yang pertama. Kemudian dijelaskan yang kedua,
Siapa wajib tidak berpuasa, hukum berpuasa yang kedua wajaizun, boleh tidak berpuasa. Artinya kalau dia berpuasa bagus, tidak pun berpuasa tidak masalah. Dinamakan dalam istilah syara itu namanya jaiz. Jaiz itu artinya boleh. Puasa dia bagus, tidak puasa juga tidak apa-apa. Siapa mereka? Kama fil musafiri wal marid. Itulah orang-orang yang musafir. Orang yang musafir, orang yang melakukan perjalanan jauh. Ukurannya berapa kilometer? Ukurannya adalah 96 kilometer. Dia bepergian dari rumahnya. Dia berangkat sampai tujuan dengan ukuran perjalanan 96 kilometer. Nah, kalau orang seperti ini melakukan perjalanan 96 kilometer, maka jaiz, boleh baginya berpuasa, boleh juga baginya tidak berpuasa. Demikian juga wal marid, orang yang sakit, orang yang tidak enak badannya, orang-orang merasakan tidak nyaman badannya, kesehatannya terganggu, dia pergi ke rumah sakit, berbaring di sana, betul-betul dia betul-betul tidak merasakan kenyamanan, tidak merasakan kesehatannya itu, sangat terganggu. Nah, di sini orang yang marid, orang yang sakit ini, hukumnya tidak berpuasa adalah jaizun. Itu boleh tidak berpuasa. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Selanjutnya wala kama fil majnun. Ya, dijelaskan di dalam kitab ini hukumnya tidak berpuasa, tidak juga wajib, tidak juga jaiz, tidak haram, tidak makruh. Nah, wajib tidak juga. Nah, dia wajib tidak berpuasa, tidak juga. Jaiz tidak berpuasa, tidak juga. Haram tidak berpuasa, tidak juga. Makruh dia berpuasa, tidak juga. Jadi di sini orang ini tidak punya hukum. Nah, tapi dia tidak berpuasa. Nah, bukan karena dia wajib tidak berpuasa, haram tidak berpuasa, makruh tidak berpuasa, jaiz tidak berpuasa. Bukan lantaran itu tidak ada hukum buat dia. Jadi istilahkan dengan wala kama fil majnun. Itulah bagi siapa? Orang yang gila. Jadi orang gila itu diangkat hukum. Dia tidak kena dengan hukum wajib, tidak kena dengan hukum haram, tidak kena dengan hukum makruh, tidak kena dengan hukum mubah. Nah, ini hukum yang ketiga. Kemudian hukum orang tidak berpuasa yang keempat adalah wa muharramun, haram dia tidak berpuasa. Kenapa haram tidak berpuasa? Kaman akhara qada'a ramadhana ma tamakkunihi hatta dhaqal waqtu anhu. Ini hati-hati. Orang ini kalau tidak berpuasa pasti berdosa. Wajib berdosa. Bagi siapa? Orang yang menunda qada puasa Ramadan padahal dia mampu berpuasa sampai waktunya menjadi sempit baginya. Dia punya utang puasa Ramadan dulu. Nah, sekarang Ramadan mau akan datang. Tinggal beberapa hari Ramadan akan datang. Ramadan berikutnya akan datang. Nah, orang ini bila tidak berpuasa, kata ulama Syekh Salim bin Samir al-Hadrami dalam kitab Syafin Najah mazhab Syafi'i, muharramun, hukumnya haram. Ya, haram dia tidak berpuasa. Haram hukumnya menunda puasa bagi orang yang punya
punya qada. Orang yang menunda qada. Ramadan dulu dia tidak puasa lantaran dia apa? Haid. Ramadan dulu dia tidak berpuasa lantaran apa? Nifas. Ramadan dulu dia tidak puasa lantaran apa? Sakit. Ramadan dulu dia tidak puasa lantaran apa? Lantaran musafir. Nah, sekarang mau datang bulan Ramadan beberapa hari lagi, dia tunda itu puasa qadanya, padahal dia mampu berpuasa, ada waktu berpuasa, tidak dia berpuasa, maka orang ini haram tidak melakukan puasa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa ketentuan hukum tidak berpuasa. Yang pertama, wajib tidak berpuasa seperti wanita haid dan nifas. Kemudian yang kedua, jaiz, artinya boleh berpuasa, boleh tidak berpuasa orang yang melakukan musafir, orang yang melakukan perjalanan minimal 96 km dan orang yang sakit. Kemudian yang ketiga, tidak wajib, tidak juga jaiz, tidak juga haram, tidak juga makruh seperti orang gila. Kemudian yang keempat, haram tidak berpuasa. Bagi siapa? Orang yang menunda qada pada puasa Ramadan padahal dia mampu berpuasa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dipuasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu adalah bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Puasa adalah bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kasih sayang Allah ini kita tidak terima, maka kita tidak akan pernah menjadi makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah menjadi makhluk yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah menjadi hamba yang akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa puasa ini merupakan rahmat? Manusia diberikan berbagai macam keinginan. Manusia diberikan berbagai macam hawa nafsu. Keinginan yang kuat, keinginan yang luar biasa. Ya, syahwat manusia itu. Syahwat kepada harta, syahwat kepada wanita, syahwat kepada anak-anak, keinginan manusia yang luar biasa. Bila tidak dipuasakan, bila tidak ditahan hawa nafsunya, apa jadinya manusia? Nah, untuk itu puasa itu merupakan kasih sayang Allah kepada manusia, supaya manusia menjadi tinggi derajatnya, supaya manusia memperoleh ketakwaan yang akan menyelamatkan dia dari dunia dan akhirat, membahagiakan dia dari dunia akhirat. Maka salah satu caranya Allah berikan manusia tugas, yaitu berpuasa. Puasa pada bulan Ramadan, puasa yang kita laksanakan tentunya akan melahirkan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang yang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa. Pertama dipanggil oleh Allah adalah orang yang beriman. Orang yang beriman, orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang yang berimanlah yang lembut hatinya, yang menerima kebenaran, sehingga dia akan tergerak hati perasaannya, tergerak jiwanya untuk melaksanakan puasa. Nah, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana umat-umat terdahulu melakukan puasa. Nah, intinya dari puasa itu apa? La'allakum tattaqun, supaya kalian memperoleh keberuntungan, kebahagiaan berupa ketakwaan di dalam hati, ketakwaan dalam jiwa, ketakwaan dalam perasaan, ketakwaan pemikiran. Ketika ketakwaan ini sudah mewarnai
seluruh amal manusia, perbuatan manusia, sikap manusia, maka layaklah manusia ini memperoleh derajat yang tinggi, memperoleh pahala yang tidak terkira, yang tidak terhitung, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan kita dari segala macam virus, diselamatkan kita daripada macam penyakit yang menyengsarakan kita. Dengan barokah puasa yang kita lakukan, kita memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kebarokahan puasa kita memperoleh keimanan, kekuatan iman, takwa. Dengan keberkahan puasa kita memperoleh rezeki yang banyak, yang luas, kita beroleh kesehatan yang sempurna. Tentunya tiada lain adalah untuk kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh keluarga keturunan kita. Mudah-mudahan warna kehidupannya itu adalah keimanan, ketakwaan. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiqul hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.